Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nabila Putri dengan NIM 03031222277031 dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang turunan dan limit fungsi. Definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Penerapan turunan. Berikut beberapa penerapan turunan. Yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, fungsi turunan dapat diterapkan untuk menilaikan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Dan yang terakhir, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nilai maksimum dan minimum. Rumus turunan. Yang pertama, fx sama dengan c. Dengan c merupakan konstanta. Jadi turunannya adalah fx sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n. Turunannya adalah f aksen x sama dengan an x n min 1 pangkat n min 1. Yang keempat, penjumlahan fungsi hx sama dengan fx plus gx. Turunan fungsinya adalah h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Pengurangan fungsi hx sama dengan fx min gx. Turunannya adalah h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. Perkalian konstanta dengan fungsi kf dikali x. Turunannya adalah konstanta dikali f aksen x. Contoh penjabaran notasi turunan. Jika fx sama dengan 3x plus 2, maka tentukan f aksen x pada sembarang x. Jadi f aksen x sama dengan 5 mendekati 0. Ini adalah rumusnya tadi, yaitu f dikali x ditambah h min fx per h. Lalu f aksen x 5 mendekati 0, 3x plus h plus 2 min 3x plus 2 per h. F aksen x sama dengan 5 mendekati 0, 3x plus 3h plus 2 min 3x plus 2 per h. F aksen x sama dengan 5 mendekati 0, 3h per h. F aksen x sama dengan 3. Bentuk-bentuk turunan fungsi. Yang pertama adalah turunan konstanta. Fx sama dengan A, f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi eksponen bilangan berpangkat. Fx, x pangkat n, sama dengan f aksen x, n dikali x pangkat n min 1. Fx sama dengan ax pangkat n. Jadi f aksen x sama dengan an x n pangkat n min 1. Fx sama dengan x pangkat n sama dengan f aksen x, n dikali ux, pangkat n min 1 dikali u aksen x. Jumlahan dan pengurangan turunan fungsi. Fx sama dengan ux plus fx sama dengan f aksen x sama dengan u aksen plus f aksen x. Sedangkan untuk pengurangannya fx sama dengan ux minus fx, jadi f aksen x sama dengan u aksen x dikurang f aksen x. Perkalian turunan fungsi fx sama dengan k dikali u x sama dengan f aksen x sama dengan k dikali u aksen x. Fx sama dengan ax dikali fx sama dengan f aksen x sama dengan u v aksen plus u aksen v.
pembagian turunan fungsi fx sama dengan ux plus vx. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. 6. Turunan fungsi aturan rantai dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi di sini kan misalkan terdapat suatu fungsi fx ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan an x pangkat n-1. Contohnya fx sama dengan 3x pangkat 3. Jadi turunan dari fungsinya itu f aksen x 3 yang dari pangkat ini jadi pindah ke depan terus dikali 3 x pangkat 3-nya dikurangi 1. Jadi sama dengan jadi turunannya itu 9x kuadrat. Nah, jadi ada contoh soal turunan dari fx sama dengan 6x plus 4. Jadi kan ini dari rumusnya tadi, f aksen x sama dengan 5h mendekati 0, fx plus h minus fx per h. Jadi jika fx sama dengan 6x plus 4, maka f aksen x sama dengan 5h mendekati 0, 6 dikali x plus h ditambah 4 minus 6x plus 4 per h. Lalu limit h mendekati 0, 6x plus 6h ditambah 4 min 6x min 4, 5h min 0 sama dengan 6h per h. Jadi turunannya itu adalah 6. Selanjutnya adalah contoh soal turunan dan limit fungsi. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5 pada x sama dengan 3. Jadi dari di sini itu kan akan dicari nilai f aksen sama f aksen 3. Jika diingat rumus turunan, jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksen sama dengan nx pangkat n-1. Jika y sama dengan x, maka y aksen sama dengan 1. Jika y sama dengan k, maka y aksen sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5, f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 min 1, 2 dikali 1 plus 0. Jadi kalau konstanta ini nilainya 0, sedangkan x di sini nilainya jadi 1. Yang 2 ini pindah ke depan, lalu pangkatnya itu dikurangi 1, jadi f aksen x sama dengan 2x plus 2. Jadi f aksen 3, jadi yang 2x plus 2, x-nya itu dimasukkan angka 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 2. Jadi f aksen 3 itu nilainya 8. Nah, ini contoh soal yang kedua, yaitu turunan pertama fungsi fx, x pangkat 3 dikali x kuadrat min 2 pada x sama dengan 3 adalah, di sini persamaan umumnya adalah fx sama dengan u dikali x pangkat n. Jadi f aksen x, n dikali u dikali x pangkat n min 1 dikali u aksen x. Fx sama dengan u dikali v. F aksen x sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Jadi diketahuinya itu u-nya itu sama dengan x3, u aksennya itu 3x min 2, u aksennya itu 3x2, v-nya itu x kuadrat min 2, dan v aksennya itu adalah 2x. Jadi sehingga f aksen x itu, saya tadi kan u aksen dikali v plus u dikali f aksen. Jadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikali x kuadrat min 2 plus x pangkat 3 dikali 2x. F aksen sama dengan 3x4 min 6x kuadrat plus 2x4. F aksen x sama dengan 5x pangkat 4 min 6x pangkat 2. Maka F aksen 3 sama dengan 5. X-nya tadi kan di sini 3, jadi X-nya itu diganti 3 pangkat 4 min 6. X-nya di sini 3, pangkat 2. Jadi 5 dikali 81 dikurang 6 dikurang 9 sama dengan 405 dikurang 54. Di F aksen 3-nya itu adalah 351. Sekian materi dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nur Aprilia dari kelas A Indralaya dengan NIM 03031182227001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep turunan pada persamaan garis singgung. Nah, perhatikan gambar di samping kiri. Pada saat mau mencari gradien di kurva Y sama dengan fx, terdapat titik A di tengah antara titik P dan Q. Titik P yaitu X, fx, sedangkan titik Q, X plus H, fx plus H. Jika mau mencari gradien A, yang dilakukan adalah mempersempit titik P dan Q ini mendekati titik A. Otomatis, jarak H ini mendekati 0. Dengan begitu, untuk menentukan gradien pada titik A di kurva Y sama dengan fx menggunakan pendekatan limit, yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan F buka kurung X plus H tutup kurung dikurang Fx per buka kurung X plus H tutup kurung kurang X sama dengan F buka kurung X plus H tutup kurung dikurang Fx per H. Nah, karena H tadi mendekati 0, maka kita menggunakan pendekatan limit yaitu M sama dengan lim H mendekati 0, Fx, X tambah H, tutup kurung Fx per H. Kemudian, M sama dengan F aksen X. Untuk mencari gradien, kita menggunakan sebuah turunan. Secara umum, persamaan garis di titik A, X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx dapat dituliskan sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Atau bisa dituliskan sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Nah, membuat grafik dapat dilakukan atau melalui kalkulator grafik Desmos. Berikut link untuk mengakses Desmos tersebut. Masuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan garis singgung titik 1,2 pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah X. Yang pertama, kita mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu M sama dengan F aksen X sama dengan Y aksen. Dapat M sama dengan 2X tambah 1. X tersebut yaitu 1. Jadi dapat dituliskan M sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Gradien yang didapat adalah M sama dengan 3. Kemudian, masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung di titik 1,2 dengan gradien M sama dengan 3. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Y1-nya adalah dari 2 dan M-nya 3. Jadi, Y dikurang 2 sama dengan 3 buka kurung X dikurang 1 tutup kurung. Y dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 3. Sehingga dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan 3X dikurang 3 plus 2. Dan hasil yang didapatkan yaitu Y sama dengan 3X dikurang 1. Nah, garis singgung titik 1,2 pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah X, yaitu Y sama dengan 3X dikurang 1. Berikut bukti Desmos, Y sama dengan 3X dikurang 1 menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah X di titik 1,2. Pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 7X ditambah 4. Yang pertama kita mencari gradiennya, seperti contoh soal yang pertama tadi. M1 dari Y sama dengan 7X ditambah 4, yang mana
7x turun menjadi 7 dan 4 turun menjadi 0, sehingga M1 sama dengan Y aksen. M1 sama dengan 7. Nah, untuk mencari M2-nya, ingat syarat dua garis sejajar, yaitu M1 sama dengan M2, sehingga hasil yang didapatkan adalah M2 sama dengan 7. Berikutnya untuk menentukan titik singgung, yaitu dengan gradien M2 sama dengan 7, sehingga Y aksen sama dengan M2, jadi Y aksennya tadi 2x tambah 1, dan M2-nya sama dengan 7. 2x ditambah 1 sama dengan 7. Lalu dipindah ruaskan menjadi 2x sama dengan 7 dikurang 1. 2x sama dengan 6, dan x sama dengan 6/2, didapatkan hasil x-nya yaitu 3. Nilai x disubstitusikan ke nilai y untuk mencari nilai y, sehingga y sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 1. Y sama dengan 9 ditambah 3 dikurang 1, sehingga dapat hasilnya Y sama dengan 11. Titik singgung yang didapatkan yaitu 3,11. Selanjutnya, yaitu mencari persamaan garis singgung di titik bergradien M2 sama dengan 7. Pertama-tama masukkan rumus persamaan garis singgung tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M2 buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Tadi Y-nya adalah 11, X-nya 3, dan M2-nya adalah 7. Sehingga Y dikurang 11 sama dengan 7 buka kurung X dikurang 3. Y dikurang 11 sama dengan 7 dikali X sama dengan 7X, dan 7 dikali negatif 3 menjadi negatif 21. Lalu dipindah ruaskan, yaitu Y sama dengan 7X dikurang 21 ditambah 11. Hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 7X dikurang 10. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya Y sama dengan 7X dikurang 10 ini menyinggung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 1 pada titik 3,11. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan tadi, yang pertama adalah gradien diperoleh dari turunan pertama fungsi f(x) atau y. Dan yang kedua adalah untuk mencari persamaan garis singgung yang dibutuhkan, yaitu kita terlebih dahulu cari gradiennya dan titik singgung, baru bisa kita menentukan persamaan garis singgung tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Juliani dengan NIM 03012822270059 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan diferensial yang hanya memuat satu variabel bebas disebut persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Yang kedua, persamaan diferensial yang memuat turunan parsial disebut sebagai persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Identifikasi persamaan diferensial. Suatu persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu Y aksen atau dy per dx adalah turunan pertama Y terhadap variabel X. Y aksen 2 atau d kuadrat Y per dx kuadrat adalah turunan kedua dari Y terhadap variabel X. Di dalam persamaan diferensial terdapat bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Contoh persamaan diferensial. Yang pertama, XY aksen
ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Atau X dy per dx ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, Y aksen bisa ditulis juga dy per dx. Begitu juga sebaliknya. dy per dx bisa ditulis juga menjadi Y aksen. Contoh kedua. Y aksen 2 min 2Y ditambah E pangkat X sama dengan 0. Atau D kuadrat Y per dx kuadrat min 2Y tambah E pangkat X sama dengan 0. Jadi, Y aksen 2 bisa ditulis juga D kuadrat Y per dx kuadrat. Begitu juga sebaliknya. D kuadrat Y per dx kuadrat bisa ditulis juga Y aksen 2. Dari contoh dua soal ini merupakan persamaan diferensial order 1 bentuk implisit. Di dalam persamaan diferensial terdapat juga order. Order suatu persamaan diferensial adalah indeks tertinggi dari turunan yang terlibat di dalamnya. Contoh pertama, dy per dx sama dengan 5x ditambah 3. Merupakan order pertama. Mengapa? Karena dy per dx merupakan y atau y aksen. Atau bisa disebut juga dengan y aksen. Nah, y aksen itu merupakan turunan pertama terhadap variabel x. Maka menjadi atau ditulis juga order 1. Contoh kedua, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah xy dikali dy per dx kuadrat sama dengan 0. Merupakan order 2. Mengapa? Karena d kuadrat y per dx kuadrat itu merupakan y aksen 2 atau turunan kedua terhadap variabel x. Dan di sini juga ada dy per dx, y aksen yang dikuadratkan. Nah, kita mencari kita mencari indeks tertinggi di sini, yaitu y aksen 2. Maka di sini merupakan order kedua. Di dalam persamaan diferensial terdapat juga derajat. Derajat suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang terlibat dalam persamaannya. Contoh, dy per dx sama dengan 5x ditambah 3. Nah, dy per dx ini bisa disebut juga y aksen. Y aksen, derajat berapa y aksen ini? Derajat 1, maka ditulis menjadi berderajat 1. Nah, contoh kedua, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah xy dikali dy per dx kuadrat sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis y aksen 2 ditambah xy dikali y aksen kuadrat sama dengan 0. Kita lihat di sini, yang tertinggi turunannya ada y aksen 2. Nah, y aksen 2 pangkat berapa? Nah, y aksen 2 ini merupakan pangkat 1, maka ditulis berderajat 1. Walaupun aksennya 2, kita jangan tulis berderajat 2. Kita lihat di y aksen 2 ini, y-nya berderajat berapa? Berderajat 1, maka kita tulis berderajat 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alia Putri Brida. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembentukan persamaan diferensial order 1 dan metode pemecahan persamaan diferensial order 1. Baiklah, aku akan memulai dari proses pembentukan. Jadi, proses pembentukannya yaitu Y sama dengan A sin X ditambah B cos X. A dan B merupakan konstanta sembarang. dy per dx sama dengan A cos X min B sin X. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min A sin X min B cos X. Jadi, D kuadrat Y per dx kuadrat merupakan turunan dari dy per dx. Sedangkan min A sin X min B cos X merupakan turunan dari A cos X min B sin X. Selanjutnya, D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min Y. Jadi, D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah Y sama dengan 0.
Selanjutnya merupakan contoh pembentukan orde 1. Contohnya adalah bentuklah persamaan diferensial untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Jawabnya, solusinya atau jawabnya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX, DY per DX sama dengan 2AX ditambah B, D kuadrat Y per DX kuadrat min sama dengan 2A menjadi A1 per 2 D kuadrat Y per DX kuadrat. Substitusikan, jadi DY per DX sama dengan X D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B sama dengan DX per DY min XD kuadrat Y per DX kuadrat. Y sama dengan X kuadrat 1 per 2 D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X DY per DX min XD kuadrat Y per DX kuadrat. X kuadrat per 2 D2Y per DX kuadrat ditambah X DY per DX min X kuadrat D2Y per DX kuadrat. Jadi hasil yang didapatkan adalah Y sama dengan X DY per DX min X kuadrat D2Y X kuadrat per 2 D kuadrat Y min DX kuadrat. Dan catatan yang harus selalu diingat adalah fungsi dengan satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan orde 1, sedangkan fungsi dengan dua konstanta sembarang menghasilkan persamaan orde 2. Selanjutnya, ialah metode penyelesaian persamaan diferensial. Ada 3 metode penyelesaian persamaan diferensial, yaitu separation of a variable equation look like this. Jadi, dy per dx sama dengan x per y. Selanjutnya adalah first order linear are of this type sama dengan dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Selanjutnya, homogeneous equation look like this. dy per dx sama dengan fyx. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari apa yang saya jelaskan adalah, jika suatu persamaan terdiri dari satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 1. Sedangkan, jika satu persamaan terdiri atas dua konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 1 bagian kedua. Yang pertama adalah daftar isi, yang terdiri dari metode substitusi dan contoh soalnya, lalu faktor integral dan contoh soalnya. Lanjut ke metode substitusi. Jadi dalam metode substitusi ini ada 3 faktor utama, yaitu digunakan saat X dan Y itu sudah dipisahkan. Karena itu diperlukan adanya sebuah persamaan untuk membantu menyelesaikan persamaan ini, yaitu dengan menggunakan Y sama dengan V kali X. Berikut adalah contoh soal yang akan digunakan dalam metode substitusi. Jadi dalam metode substitusi ini kita menggunakan contoh soal dy per dx sama dengan 2x tambah 3 per 4x. Lalu dalam penyelesaiannya dapat melihat yaitu dy per dx sama dengan 2x tambah 3 per 4x. Kita substitusi dengan y sama dengan v kali x. Yang akan didapatkan turunannya yaitu kita bisa menggunakan yang u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Itu akan didapatkan nanti persamaan seperti ini. Lalu maka persamaan akan menjadi dy per dx sama dengan 2x tambah 3vx per 4x sama dengan 2 tambah 3v per 4. Jadi kita akan masukkan ke sini, yaitu dy per dx-nya kita tukar. Jadi x dv per dx sama dengan 2 tambah 3v per 4 kurang v. X dv per dx sama dengan 2 tambah 3v per 4 dikurang 4 per 4v.
Lalu X dV per dx sama dengan 2 kurang V per 4. Selanjutnya yaitu 4 kurang 4 per 2 kurang V dV sama dengan 1 per X dx. Ini dapat kita kali silang ya. Lalu kita integralkan kedua ruas, akan didapatkan 4 ln 2 kurang V sama dengan ln X tambah C. Yang mana C ini adalah ln A. Jadi kita lanjutkan ke bawah. 4 ln 2 kurang V sama dengan ln X tambah ln A. Ln 2 kurang V pangkat 4 sama dengan ln AX tambah C. 2 kurang V pangkat 4 sama dengan AX. Lalu kita masukkan kembali V sama dengan Y per X. Akan dapat 2 kurang Y per X dalam kurung pangkat 4 sama dengan AX. Yang mana kita dapat pelajarkan seperti ini. Jabarkan. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan ke bawah ini. Jadi dapat 2X kurang Y per X pangkat 4 sama dengan A kali X. Yang mana kita kalikan dua ruas X pangkat 4, maka akan didapatkan 2X kurang Y pangkat 4 sama dengan AX pangkat 5. Lalu kita lanjutkan dengan faktor integral. Yang mana faktor integral ini juga terdiri dari 3 faktor utama, yaitu rumus ordo pertama dy per dx tambah py sama dengan q. Untuk mencari faktor integral, yaitu kita gunakan e integral p dx, yang mana p-nya dari rumus ordo pertama ini. Lalu selanjutnya rumus faktor integral. Y dikali faktor integral sama dengan integral q kali faktor integral kali dx. Berikut adalah contoh soalnya. X dy per dx tambah 2y sama dengan x per 3. Yang mana persamaan ini untuk menyelesaikannya kita bagi dengan x. Kali dapat dy per dx tambah 2y per x sama dengan x kuadrat. Yang mana persamaan ini sudah terbentuk persamaan linear ordo pertama dy per dx tambah py sama dengan q. Yang mana p sama dengan 2 per x dan q sama dengan x kuadrat. Lalu kita cari faktor integralnya, yaitu e integral e pangkat integral p x itu e pangkat integral 2 per x dx yang akan menjadi e ln x kuadrat. Jadi faktor integral sama dengan e ln x kuadrat, yang mana itu hasilnya adalah x kuadrat itu sendiri. Jadi yang selanjutnya adalah kita masukkan semua yang sudah kita dapat, termasuk faktor integral, ke dalam rumus faktor integral yang y kali faktor integral sama dengan integral q kali faktor integral kali dx. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan ini, jadinya yaitu y kali x kuadrat sama dengan integral x kuadrat kali x kuadrat kali dx. X kuadrat kali x kuadrat itu adalah x pangkat 4. Yang mana integral x pangkat 4 kita dapatkan 1/5 x pangkat 5 ditambah c. Jadinya kita bagikan seluruh ruas dengan x kuadrat. Jadinya dapat y sama dengan 1/5 x pangkat 3 ditambah c per x kuadrat. Sekian presentasi dari materi persamaan diferensial order 142 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelas A Indralaya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial order 2 pada bagian pertama ini, yaitu menggunakan metode integrasi langsung dan substitusi. Next. Yang pertama itu adalah model persamaan diferensial order 2 terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe pertama adalah d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx. Dan tipe kedua adalah d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx dy per dx. Tipe ketiga adalah a d pangkat 2y per dx pangkat 2 plus b dy per dx plus cy sama dengan fx. Dan tipe keempat adalah a d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah b dy per dx plus cy sama dengan 0. Next.
Pertama-tama kita akan melihat tentang penyelesaian persamaan diferensial order 2 pada menggunakan model pertama. Contoh soal yang pertama. Next. Tipe yang pertama yaitu menggunakan D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan Fx. Contoh soal pertama adalah D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan 5X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X. Penyelesaiannya adalah pertama-tama kita akan menurunkannya menjadi turunan pertama dengan DY per DX sama dengan integral 5X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus X dx. Di sini dx-nya kita akan mengeluarkannya dengan cara mengintegrasikan atau mengintegral, yaitu dengan cara dy per dx sama dengan 5/4x pangkat 4 plus 4 per 3x pangkat 3 plus 1 per 2x pangkat 2 plus c1. Di sini dx berubah menjadi koefisien sembarang, yaitu c1. Karena di sini masih turunan pertama, maka kita akan turunkan kembali. Jadi, kita akan menghilangkan dx-nya, yaitu dengan integral. Yaitu y sama dengan integral 5/4x pangkat 4 plus 4 per 3x pangkat 3 plus 1 per 2x pangkat 2 plus c1 dx. Maka akan didapatkan hasil yaitu y sama dengan 1/4x pangkat 5 plus 1 per 3x pangkat 4 plus 1 per 6x pangkat 3 plus c1x plus c2. Di sini dapat koefisien sembarang keduanya, yaitu dari dx yang tadi. Next. Contoh soal kedua masih mirip, yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus x. Penyelesaiannya adalah dengan menurunkannya dari turunan kedua menjadi turunan pertama dengan mengeluarkan dx, yaitu dengan integral, yaitu dy per dx sama dengan integral 6x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus x dx. Yang didapatkan hasil dy per dx sama dengan 3 per 2x pangkat 4 plus 5 per 3x pangkat 3 plus 1 per 2x pangkat 2 plus c1, yaitu koefisien sembarangnya. Yang didapatkan dari dx. Cara mengintegralkan itu adalah dengan pangkat dari x ditambahkan 1 dan dari hasil pangkat x tersebut diperkan dengan koefisien yang di depan. Dan akan didapatkan hasil y sama dengan integral 3 per 2x pangkat 4 ditambah 5 per 3x pangkat 3 plus 1 per 2x pangkat 2 plus c1 dx. Y sama dengan 3 per 10x pangkat 5 plus 5 per 2x pangkat 4 plus 1 per 6x pangkat 3 plus c1x plus c2. C2 di sini koefisien sembarangnya kita bisa lihat dari dx-nya. Oke, next. Selanjutnya adalah penyelesaian persamaan diferensial order 2 dengan menggunakan metode kedua atau model kedua. Next. Yaitu dengan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx dy per dx. Nah, di sini ada bedanya itu. Perbedaannya itu dari tipe pertama dan tipe kedua itu kita lihat dari soal yang diketahui. Kalau kita menggunakan integrasi langsung, itu hanya memiliki turunan kedua, yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx. Tetapi kalau kita menggunakan substitusi, dia terdapat turunan pertama dan turunan keduanya, yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx dy per dx, yaitu dy per dx di sini sebagai turunan pertama dan memiliki fungsi x. Contoh soalnya yaitu x d pangkat 2y per dx pangkat 2 plus dy per dx plus 4x sama dengan 0. Dengan menggunakan permisalan yaitu p sama dengan dy per dx, maka dp per dx sama dengan d pangkat 2y per dx pangkat 2. Kita mendapatkan persamaan pertama. Dan persamaan pertama tersebut kita akan masukkan ke soal dengan x dp per dx plus 4 plus 4x sama dengan 0. D yaitu x dp per dx plus p sama dengan min 4x. Dapat min 4x di sini adalah 4x di situ pindah ruas, jadi dia menjadi min, yaitu mendapatkan persamaan keduanya. Kita akan masuk ke rumus dxp per dx
sama dengan X dP per dx plus P dx per dx, yaitu D XP per dx sama dengan X dP per dx plus P1, yaitu mendapatkan persamaan ketiga. Maka selanjutnya adalah persamaan kedua sama dengan persamaan ketiga. Jadi, D XP per dx sama dengan min 4x. XP sama dengan integral min 4x dx. Maka akan dapatkan hasil XP sama dengan min 2x pangkat 2 plus C1. C1 di sini kita sudah tahu koefisien sebarangnya dari dx. Maka P sama dengan dy per dx. Maka X dy per dx sama dengan min 2x pangkat 2 plus C1. dy per dx sama dengan min 2x plus C1 per x. Maka kita akan integralkan, maka y sama dengan integral min 2x plus C1 per x. Maka akan dapatkan hasil y sama dengan min x pangkat 2 plus C1 dikali ln x ditambah C2. C2 di sini dapatnya dari C1 per X itu. Maka akan dia mendapatkan koefisien sebarangnya. Yang kedua. Dan soal terakhir di sini adalah X D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah DY per DX ditambah 3X sama dengan 0. Maka kita menggunakan pemisalan yang seperti yang tadi, yaitu P sama dengan DY per DX. Maka DP per DX sama dengan D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Dan mendapatkan persamaan kedua. Dan persamaan pertama kita akan masukkan ke soal seperti yang tadi. Jadi X DP per DX plus P plus 3X sama dengan 0. X dP per dx plus P sama dengan min 3x, yaitu 3x-nya pindah ruas, maka akan mendapatkan persamaan kedua. Dan rumus D XP per dx sama dengan X dP per dx plus P dx per dx. Maka D XP per dx sama dengan X dP per dx plus P1. Maka akan mendapatkan persamaan ketiga. Maka persamaan kedua sama dengan persamaan ketiga. Jadi D XP per dx sama dengan min 3x. Maka kita akan integralkan karena kita akan menghilangkan dx di sini. Jadi XP sama dengan integral min 3x dx. Maka XP sama dengan min 3 per 2x plus C1. P sama dengan dy per dx. Maka X dy per dx sama dengan min 3 per 2x pangkat 2 plus C1. dy per dx sama dengan min 3 per 2x plus C1 per x. Maka kita akan integralkan lagi karena kita akan menghilangkan dx itu. Maka y sama dengan integral min 3 per 2x plus C1 per x. Maka y sama dengan min 3 per 4x pangkat 2 plus C1 dikali ln x plus C2. Maka sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya ini Bapak Alhamdulillah dari Kasan Raya dengan NIM 0763 18222 7009. Jadi di sini saya itu akan menjelaskan materi mengenai pertemuan keempat bersama diferensial oleh dua dengan topik bahasan metode penyelesaian persamaan diferensial oleh dua variabel. Saya langsung saja model-model persamaan diferensial. Seperti yang kita tahu kan ya, bahwa persamaan diferensial itu ada 4 model. Nah, ini itu model yang pertama. D kuadrat Y per dx sama fx. Kalau model yang kedua seperti ini, D kuadrat Y per dx kuadrat dengan f kurang x daripada x turun. Lalu untuk model yang ketiga itu seperti ini. A kali D kuadrat Y per dx kuadrat plus D kali D per dx plus D kali normal. Lalu untuk model yang keempat seperti ini. A kali D kuadrat Y per dx kuadrat plus D kali D per dx plus D kali Y sama dengan fx. Nah, jadi di sini saya akan bahas mengenai model yang ketiga, model persamaan diferensial oleh dua variabel. A D kuadrat Y per dx kuadrat plus D per dx plus D kali seberangan hal. Nah, metode. Jadi dalam model ini kita itu
akan ada 3 metode penyelesaian persamaan diferensial order 2 homogen. Yaitu yang pertama, itu pefaktoran. Yang kedua, menganggapkan proses sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan list ABC. Nah, jadi dalam model bentuk yang ketiga ini, itu akan ada yang namanya persamaan karakteristik. Nah, lalu persamaan karakteristik itu yang seperti apa gitu kan? Nah, jadi persamaan karakteristik itu yang seperti ini. A kali M kuadrat, plus B kali M, plus C kali Y. Ini adalah persamaan karakteristik. Jadi dalam menentukan sebuah soal, kita akan tentukan dulu nih persamaan karakteristiknya seperti apa. Nah, persamaan karakteristik ini itu akan ada 3 kemungkinan yang berbeda. Yaitu yang pertama, kita akan berbeda, kedua akan sama, dan akan itu kompleks. Dalam akar yang berbeda, itu terjadi bisa yang satu tidak sama dengan yang dua. Maka harganya Y sama dengan AE pangkat N1X plus BE pangkat N2X. Lalu jika akar yang sama N1 sama N2, maka harganya Y sama dengan E pangkat N1X buka kurung A plus BX tutup kurung. Lalu jika akar itu kompleks dengan M sama dengan A plus BB atau M sama A plus BI, maka harganya itu menjadi Y sama E pangkat alpha X buka kurung A plus beta X plus B sin beta X gitu. Nah, lalu dalam menentukan jenis-jenis persamaan akar ini, itu kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan diskriminan. Seperti yang kita tahu ya kan, diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC gitu. Nah, diskriminan itu digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jadi jika hasil dari diskriminannya itu positif, maka kita akan menggunakan akar yang berbeda. Yang satu kita sama yang dua. Lalu jika hasilnya sama dengan 0, maka kita akan menggunakan kedua akar yang sama ini. Yang satu sama yang dua. Lalu jika hasil dari diskriminasi negatif ya, kita akan menggunakan akar persamaan akar kompleks seperti ini. Baiklah, mungkin jika ini belum mengerti lebih lanjut, langsung saja ke satu soal. Ya, contoh soal. Nah, soal yang pertama, itu kan Y kuadrat ini pada X kuadrat min 2 Y pada X jadi dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu kan kita buat dulu nih persamaan karakteristiknya. Jadi Y kuadrat pada X kuadrat jadi cuma N2 min 2Y pada X sama dengan N2N itu dengan 1. Lalu di sini itu kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode pefaktoran. Jadi M kuadrat 2N dapat 0, itu kita faktorkan menjadi M1 kali M1 0. M1 sama 0 sama dengan M, yaitu 1. Kalau M1 sama 0, M-nya itu juga 1. Jadi bisa dilihat di sini bahwa M1 sama dengan M2. Maka kita akan menggunakan perkara sama ini. Lalu kita juga bisa mengeceknya dengan menggunakan diskriminan. Jadi B kuadrat min 4AC. Tinggal masukkan lagi nilainya. B kuadrat min 2 jadi min 2 kuadrat min 4 kali 1 min 1 jadi min 4 kali 1. Min 2 kuadrat itu 4 min 4 kali 1 jadi 4 jadi 4 kurang 4 kurang 0. Jadi terbukti bahwa kita akan menggunakan kedua akar yang sama. Jadi solusinya Y sama E pangkat N1X buka kurang A plus BX. Dengan kita rumuskan saja sampai jadi Y sama dengan E pangkat 1X buka kurang A plus BX gitu. Itu jawaban dari masalah pertama. Next. Lanjut ke masalah berikutnya, masalah kedua. D kuadrat Y per dx kuadrat yang per d per dx plus 4 Nah, seperti biasa kita untuk penyelesaiannya itu buat dulu persamaan karakteristiknya. Itu coba pada x kuadrat menjadi n2 dan pada x kuadrat itu menjadi 4n terus 4 itu dengan 4 gitu. Lalu di sini kita coba menggunakan pefaktoran.
tadi, yaitu faktor dari n kuadrat min 4n plus 4 kali 0 itu n 2 kali n 2 dengan 6. N 2 dengan 0 dengan n yang 2, n 2 dengan 0 itu n juga 2. Jadi kita akan menggunakan akar seperti tadi. Tuh. Lalu kita juga bisa mengaitkannya dengan menggunakan definisi apakah dia akan menjadi seperti ini. Jadi b kuadrat min 4ac. Persamaan nilainya b kuadrat jadi min 4 kuadrat min 4ac alur 1 dan dengan 4. Jadi min 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 1 kali 1 16. Jadi 4 kurang 16 ke 0. Lalu kita akan menggunakan dua akar sama, yaitu y sama dengan e pangkat n1x kurang a plus dx. Setelah masukkan saja nilainya menjadi y sama dengan e pangkat n1x, n1-nya itu 2. Jadi 1x dx bukan kurang a plus dx itu. Ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini yaitu d kuadrat y per dx kuadrat minus 10 y per dx per 796. Nah, seperti biasa kita buat itu paling 100%. Itu jadi m kuadrat minus 10n itu 196. Nah, di sini itu kita akan mencoba menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna gitu kan, cara berbeda. Jadi n kuadrat kurang 10n plus 21. 21 itu juga bisa kita tuliskan 25 per 4. Jadi 25 per 4 dengan 0. n kuadrat minus 10n plus 25 dengan 4 kali 2 jadi sama 4. Lalu faktor dari n kuadrat minus 10n plus 25 itu nilainya n kuadrat. Nilainya 4. Nah, kalau kita hilangkan kuadratnya akan menjadi n5 dengan plus 2. n-nya 2 itu n dengan 7. Kalau n-nya dengan 2 itu n-nya 3. Jadi bisa guys, itu bahwa n1 dan n2 itu tidak sama. Jadi kita akan menggunakan akar yang berbeda. Tapi sebelum itu kita cek dulu apakah definisinya itu masih pilih atau tidak gitu. Jadi definisinya d kuadrat min 4ac. Kita masukkan saja nilainya d kuadrat jadi min 10 kuadrat min 4 kali 1 dan 1. 4 kali 1 21 84. 1 kurang 84 16. Kebiasaan positif. Maka solusinya yaitu y dengan ae pangkat n1x plus e pangkat n2x. Setelah masukkan saja nilainya menjadi y dengan ae pangkat n1x, n1-nya itu 7 jadi 7x plus b e pangkat n2x. N2x-nya itu 3 jadi 3x itu. Tapi satu itu sebenarnya. Itu soal yang 4 itu. Itu ini pada istilahnya tentang min 8 pada x sesuai dengan 0. Nah, hanya salahnya di sini. Selanjutnya untuk soal yang 4. Y kuadrat y pada x kuadrat. Min 8 pada x sesuai dengan 0. Lalu seperti biasa penyelesaiannya kita buat dulu tentang karakteristiknya. Maka d kuadrat y pada x kuadrat kemudian x kuadrat min 8 pada x kuadrat m plus 12 y menjadi 12. Nah, kita harus juga gunakan rumus yang kecuali di sini. Jadi m kuadrat min 8m plus 16 min 4 itu bisa sesuai dapat dari 12. Sebenarnya m kuadrat min 8m plus 16 min 4-nya tinggal karena ini dengan 4. Itu difaktorkan m kuadrat 8m plus 16 dengan 4 itu menjadi m min 4 kuadrat dengan 4. Lalu kita hilangkan kuadratnya, maka menjadi m min 4 dengan plus 2. M min 4 dengan 2, m dengan 0. Tahu m min 4 dengan m 2, dan m-nya itu 2. Di sini dilihat bahwa m itu tidak sama 2, maka kita akan gunakan apa yang berbeda.
atas ini atas itu menggunakan pilihan yaitu B saja tingkat satu. Masukkan nilainya B lalu simulatan kuadrat 4 kali 1 yang punya 13 4 kali 12 48 menggunakan kuadrat karena 24 yang kurang 48 19 terusnya bentuk tulisnya itu sangat terlalu beda. Jadi Y sama A-nya pangkat N1X plus B-nya pangkat N2X. Y sama A-nya pangkat N1X N1X yaitu 6 jadi 6X plus B-nya pangkat N2X N2-nya itu 2 jadi 2X gitu. Seperti ini. Selanjutnya rumusnya ada kelima yaitu Y sama Y pada X kuadrat N2Y pada X plus Y sama 0. Lalu persamaan karakteristiknya menjadi yang kuadrat dapat dari D kuadrat Y pada X kuadrat min yang dari Y pada X plus 2 kali 2Y. Nah, di sini kita akan menggunakan bersama rumus dari DC gitu. Jadi tadi udah tuh permasalahan angka varian siswa juga udah. Jadi kita akan menggunakan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC ini itu kan sama halnya dengan diskriminan gitu. Jadi kita bisa aja diskriminan 1,2. Jadi min SD plus min akar B kuadrat meningkat AC kedua A. Kalau sama nilainya min B itu kan jadinya 2 plus min B kuadrat itu min 2 kali min 2 min 4 AC min 4 kali 1 dan min itu 2 itu ada 2A kali 1 jadi 2 kali 1 lalu hasilnya 2 plus min akar min 2 kali 4 min 4 kali 1 kali 2 jadi 8 jadi 1 kedua lalu 2 plus min akar min 4 min 4 itu dapat dari 4 min 8 min 4 per 2 kalau kita operasikan lagi menjadi 1 plus min I. Nah dari 1 plus min itu didapatkan bahwa alfanya jadi 1 dan betanya itu juga 1. Maka hasilnya kita akan menemukan akal kompleks yaitu I sama dengan I pangkat alfa X 2 kurang A plus beta X plus B sin beta X gitu. Tinggal saja nilainya menjadi I sama dengan I pangkat alfa X betanya 1 jadi 1 X plus kurang A plus beta X betanya 1 jadi 1 X plus B sin beta X betanya 1 jadi 1 X gitu. Jadi sebaliknya itu yang kelima. Next, ini soal yang ke-6. Y kuadrat ini pada X kuadrat plus pada Y pada X kuadratnya 9. Kita buat misalnya karakteristiknya jadi yang kuadrat artinya 9. Lalu seperti biasa kita buat misalnya karakteristiknya maka Y kuadrat Y pada X kuadrat menjadi N kuadrat plus pada Y pada X jadi 4 plus 8 ini jadi 8. Dan di sini kita akan menggunakan rumus ADC jadi D 1,2 dengan min plus min akar B kuadrat min per AC per 2A. Ini setelah kita bisa lagi nilainya menjadi min B itu kan B yang 4 plus min B kuadrat dan B yang 4 min akar AC A itu 8 per 2 kali A hanya satunya 2 kali 1. Lalu kita perhatikan maka hasilnya menjadi min 4 plus min 4 kuadrat jadi 16 kurang 4 sama 8 32 jadi akar 16 kurang 32 2 kali 1 itu 92. Lalu selanjutnya kita operasikan lagi menjadi min 4 plus min akar 16 kurang 32 itu 16 jadi akar 16 bagi 2. Lalu kita operasi selanjutnya operasi lagi menjadi min 4 plus min 4 itu dapat dari akar min 16 per 2. Lalu dari hasilnya tadi itu buat selanjutnya dibuat lagi yang menjadi min 2 plus 2i. Nah jika ada min plus 2i maka
kita akan mau yang sangat kompleks gitu kan. Nah, dari sini juga dikatakan bahwa alfanya sama dengan 2 dan deltanya sama dengan 2. Jadi solusinya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X bukan A plus beta X plus B sin beta X. Jadi segala macam alfa dan nilainya maka dari Y sama dengan E pangkat alfa X alfanya itu min 2. Min 2 jadi min 2X bukan A plus beta X beta yang kedua jadi 2X plus B sin beta X B yang kedua jadi 2X gitu. Ini adalah sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya maaf. Terima kasih. Baiklah, melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai persamaan diferensial order 2 non-homogen bersama saya, Nauranisa Ardina, dengan NIM 03031282227049 dari kelas A Indralaya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai definisi, lalu mengenai bentuk umum dan solusi dari permasalahan atau soal dari persamaan diferensial order 2 non-homogen. Yang pertama, definisi. Definisi dari persamaan diferensial order 2 adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya pada persamaan dengan 2 order. Persamaan diferensial order 2 terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persamaan diferensial order 2 homogen dan non-homogen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan diferensial order 2 non-homogen. Lalu, sebelum kita masuk ke contoh soal dan solusi dari persamaan diferensial ini, adapun bentuk umumnya adalah A dikali Y double aksen ditambah B dikali Y aksen ditambah C kali Y sama dengan Fx. Y double aksen di sini adalah turunan kedua dari persamaan dan Y aksen adalah turunan pertama dari persamaan. Lalu, adapun solusi umum dari persamaan diferensial order 2 non-homogen ini adalah dengan cara menjumlahkan solusi fungsi komplementer dengan integral khususnya. Nah, seperti yang ini, Y atau persamaan diferensial order 2 non-homogen sama dengan fungsi komplementer ditambah integral khusus. Lalu, bagaimana cara untuk mencari fungsi komplementer dan integral khusus? Fungsi komplementer kita terdapat 3 jenis cara untuk mencarinya dengan kondisi yang berbeda-beda. Jika suatu persamaan tersebut memiliki akar-akar yang berbeda, maka digunakan persamaan Y sama dengan A dikali E pangkat N1 dikali X ditambah B dikali E pangkat N2 kali X. Lalu, untuk persamaan yang memiliki akar kembar, bisa disesuaikan dengan cara Y sama dengan E dikali E pangkat N1 dikali X dikali A ditambah BX. Lalu, untuk akar imajiner atau bilangan yang memiliki akar bilangan negatif, maka untuk solusinya adalah Y sama dengan E pangkat AX dikali A cos BX tambah B sin BX. Nah, fungsi komplementer ini mempunyai syarat bahwa Fx-nya harus sama dengan 0. Dengan catatan M1 dan M2 merupakan akar-akar persamaan pertama dan akar kedua. Lalu, untuk mencari integral khusus, pada umumnya terdapat 2 cara, yaitu untuk ruas kanan yang memiliki derajat 2 digunakan bentuk umum integral khususnya sama dengan adalah Y sama dengan CS kuadrat ditambah DX ditambah E. Lalu, untuk persamaan dengan ruas kanan berderajat 1, bentuk umum integral khususnya adalah Y sama dengan CS ditambah DX. Lalu, adapun kondisi jika suatu persamaan bukan berderajat 1 atau derajat 2, seperti ini, maka kita bisa ada cara lain, yaitu jika suatu persamaan Fx sama dengan K, maka integral khususnya adalah Y sama dengan C. Ini untuk yang derajat 1 seperti tadi, ini untuk derajat 2 juga. Nah, untuk permasalahan pada sin dan cos, jika suatu persamaan Fx sama dengan K sin S atau Fx sama dengan K cos X, maka didapat integral khususnya adalah Y sama dengan C cos X ditambah D sin X. Nah, terakhir, jika suatu persamaan Fx E pangkat Kx, maka bentuk umum dari integral khususnya adalah CE pangkat Kx. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, soal pertama,
Selesaikan persamaan diferensial dari Y double aksen min 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat. Yang pertama-tama kita harus mencari fungsi komplementer dari persamaan Y double aksen min 3Y ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, seperti syarat di atas, bahwa fx harus dibuat sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita buat sama dengan 0 untuk mencari akar-akarnya. Lalu kita selesaikan dengan cara mencari akar, didapat M1 sama dengan 2 atau M2 sama dengan 1. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya, kita masukkan M1 dan M2-nya, didapat fungsi komplementer dari persamaan ini adalah Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X. Yang kedua adalah integral khusus. Nah, kita harus mencari integral khususnya setelah fungsi komplementer. Nah, dikarenakan ruas kanan dari persamaan ini adalah berderajat 2, maka digunakan bentuk umum Y sama dengan CX kuadrat ditambah DX tambah E. Lalu kita cari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi, didapat turunan pertama sama dengan 2CX ditambah D, turunan kedua sama dengan 2C. Lalu selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan kita substitusikan turunan pertama dan turunan kedua ke dalam persamaan. Kita masukkan 2C min 3 dikali 2CX ditambah D ditambah 2CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita kalikan ke dalam dan selesai, didapatkan hasilnya 2C min 6CX min 3D ditambah 2CX kuadrat ditambah 2DX ditambah 2E sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita kelompokkan 2CX kuadrat ditambah min 6C plus 2DX ditambah 2C min 3D plus 2E sama dengan 4X kuadrat ditambah 0X ditambah 0. 0X dan 0 ini sebagai pelengkap untuk mencari C dan D. Nah, lalu kita masukkan untuk X kuadrat, didapat 2C sama dengan 4, C sama dengan 2. Lalu untuk X min 6C plus 2D sama dengan 0. Dimasukkan nilai C, didapat D sama dengan 6. Lalu untuk 0 atau untuk konstantanya, kita masukkan C dan D yang telah didapat tadi, lalu didapat E sama dengan 7. Jadi, dapat disimpulkan persamaan integral khususnya setelah disubstitusikan C, D, dan E, didapat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, solusi dari persamaan ini adalah fungsi komplementer ditambah integral khusus. Jadi, hasilnya adalah Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X, lalu integral khususnya 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, soal berikutnya, pada soal ini terdapat sedikit perbedaan bentuk dari soal yang pertama. Kita baca soalnya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen min 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 6 sin X, sin 2X ditambah 7 cos 2X. Di sini terdapat sin dan cos. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu fungsi komplementernya. Seperti tadi, kita buat persamaannya sama dengan 0, lalu kita ubah ke dalam M kuadrat min 5M ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan cara mencari akar, didapat M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita substitusikan M1 dan M2 ke dalam persamaan. Karena telah diketahui bahwa persamaan ini memiliki dua akar yang berbeda, maka bentuk umumnya adalah Y sama dengan AE pangkat 2X tambah BE pangkat 3X. Nah, selanjutnya kita akan mencari integral khusus dari persamaan. Dikarenakan persamaan ini memiliki ruas kanan yang berbentuk sin dan cos, maka bentuk umum dari persamaan ini setelah diubah derajatnya menjadi 2x adalah Y sama dengan C cos 2x tambah D sin 2x. Lalu kita turunkan untuk turunan pertamanya sama dengan min 2C sin 2x tambah 2D cos 2x. Untuk turunan keduanya didapat min 4C cos 2x min 4D sin 2x. Lalu turunan pertama dan turunan kedua tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan. Kita masukkan ke dalam ini Y double aksennya ini, terus di aksen ini, terus kita kalikan, didapat hasilnya min 4C cos 2X min 4D sin 2X ditambah 10C sin 2X dikurang 10D cos 2X ditambah 6C cos 2X ditambah 6D sin 2X sama dengan 6 sin 2X ditambah 7 cos 2X. Lalu kita kelompokkan untuk sin 2X didapat min 4D ditambah 10C ditambah 6D. Untuk cos 2X didapat min 4C dikurang 10D ditambah 6C. Sama dengan 6 sin 2X tambah 7 cos 2X. Lalu kita jumlahkan
yang perlu dijumlahkan didapat 2D ditambah 10C sin 2X ditambah 2C min 10D cos 2X sama dengan 6 sin 2X ditambah 7 cos 2X. Nah, lalu kita eliminasikan persamaan ini untuk mencari C-nya. Lalu yang pertama kita harus kalikan dulu untuk menyamakan agar bisa dieliminasi. Lalu setelah ini sama, kita eliminasi D-nya didapat 52C sama dengan 37, jadi C adalah 37 per 52. Nah, setelah itu, setelah didapat C-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Di sini saya menggunakan 2C min 10D sama dengan 7. Setelah disubstitusikan, didapat nilai D adalah min 145 per 260 sama dengan min 29 per 52 setelah disederhanakan. Jadi persamaan integral khusus dari persamaan ini adalah bentuk umumnya Y sama dengan C cos 2X ditambah D sin 2X setelah dicari dan dimasukkan C dan D-nya. Jadi Y sama dengan 37 per 52 cos 2X dikurang 29 per 52 sin 2X. Nah, setelah didapat integral khusus dan fungsi komplementernya, kita jumlahkan sehingga didapat solusi dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X ditambah 37 per 52 cos 2X min 29 per 52 sin 2X. Nah, saya rasa sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.